Saat saya pertama kali membaca tentang narasi besar dan narasi kecil, saya langsung teringat oleh satu proyek yang ada di media, yaitu Ibu Kota Nusantara atau IKN. Proyek ini punya skala yang besar, dikenalkan dengan visual yang megah. Tapi dari semua informasi itu, saya justru merasa ada yang pelan-pelan terlewatkan. Siapa yang diajak bicara saat pembangunan dimulai, dan siapa yang harus menyesuaikan tanpa benar-benar dilibatkan. Saya nggak datang dari Kalimantan, tapi saya ingin belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda, melalui narasi kecil yang mungkin selama ini tidak diberi ruang. Bayangkan sebuah kota masa depan, canggih, hijau, dan katanya ramah lingkungan. Kota ini disebut dengan Ibu Kota Nusantara atau yang kita kenal sebagai IKN. Dijanjikan sebagai simbol masa depan Indonesia. Tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kita intensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah Provinsi Kalimantan Timur. Dan pada tahun 2022, rencana itu disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3. Narasi besarnya terlihat menarik. Pemerataan pembangunan, kota pintar, solusi atas masalah Jakarta yang padat, banjir, dan terlalu berat memikul beban negara. Pemerintah membangun narasi ini lewat video master plan, animasi digital, hingga kolaborasi media sosial. Targetnya, kota modern yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Tapi, seperti banyak narasi besar lainnya, yang seringkali kita lihat hanya janji visualnya. Saya percaya bahwa membayangkan masa depan itu penting, tapi masa depan yang adil juga perlu dimulai dengan mendengarkan semua suara, termasuk suara yang paling kecil. Seiring pembangunan dimulai, mulai muncul pertanyaan dari masyarakat adat yang hidup di kawasan tersebut. Menurut laporan dari Aman dan Walhi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sebagian masyarakat adat seperti suku Balik dan Dayak belum menerima informasi menyeluruh soal batas wilayah proyek. Beberapa warga mengaku baru tahu tanahnya masuk kawasan IKN setelah alat berat datang. Kedua, potensi kehilangan ruang hidup. Walhi mencatat lebih dari 36.000 hektar kawasan hutan bisa terdampak proyek ini. Padahal di dalamnya ada kebun, pemakaman adat, hingga tempat ritual. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memperkirakan lebih dari 16.000 jiwa masyarakat bisa terdampak langsung atau tidak langsung. Ketiga, keterlibatan mereka dalam perencanaan cenderung minim. Komnas HAM menilai partisipasi masyarakat adat di tahap awal lebih bersifat simbolik. Kemudian juga 80% lebih nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hydropower yang ingin kita bangun di Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Warga masyarakat kita sini ya sangat kebingungan lah dampaknya PLTA ini kalau benar-benar jadi. Dan apa yang dirasakan warga Pak dengan fakta bahwa suatu saat desa ini akan terbelah? Sangat-sangat mengkhawatirkan lah, sangat khawatir lah hal ini terjadi. Sesuai dengan instruksi dari Pak Presiden, kita ikuti. Tapi kalau untuk mau atau tidak mau, ya kami tidak mau. Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya properti, hutan bukan sekadar ruang hijau. Tanah adalah bagian dari kehidupan, dan hutan adalah ruang spiritual yang menghubungkan manusia dengan leluhurnya. Suku Dayak punya pandangan bahwa tanah dan air tidak bisa dimiliki perorangan. Tapi pembangunan modern sering memaksa mereka untuk berpikir dalam logika sertifikat dan peta blok. Ketika ruang yang mereka jaga turun-temurun dipangkas atau dialihfungsikan,
Yang hilang bukan hanya tempat tinggal, tapi juga identitas diri. Saya sadar saya bukan bagian dari komunitas itu, tapi justru karena saya bukan bagian dari mereka, saya merasa penting untuk belajar mendengarkan. Karena kalau saya yang jauh saja bisa bertanya, kenapa suara mereka yang dekat tidak diberi ruang untuk bicara? Dalam karya ini, saya ingin menggambarkan benturan yang sering tidak terlihat. Sebuah ekskavator berdiri diam, besar tapi tidak bergerak. Sebuah simbol pembangunan yang belum tentu berjalan sesuai arah. Di depannya ada sosok warga adat, duduk diam di atas tunggul pohon, sisa dari hutan yang sudah ditebang. Tangan mengepal bukan berarti marah, tapi adalah bertahan. Kota masa depan digambarkan dari kejauhan, tinggi, terang, modern, tapi tanah sekitarnya kelabu, kosong dan tidak memberikan rasa aman. Saya memilih warna yang kontras, tanah yang kering dan langit yang biru terang, karena janji pembangunan selalu tampak cerah. Tapi dari sudut pandang masyarakat adat, langit itu terasa sangat jauh. Karakter warga adat saya letakkan di bagian paling depan, karena bagi saya, merekalah yang seharusnya jadi fokus utama, bukan sekadar latar belakang proyek nasional. Narasi besar seperti pemerataan pembangunan memanglah sangat penting, tapi harus dilihat bersama dengan narasi kecil, seperti kehilangan akses air, tanah yang tidak bisa dikembalikan, dan identitas budaya yang pelan-pelan terpinggirkan. Narasi besar dan kecil bukan saling bertentangan, tapi saling melengkapi kalau kita mau mendengarnya. Sebagai mahasiswa desain komunikasi visual, saya percaya bahwa gambar bisa berbicara. Saya tidak bisa hadir langsung ke Kalimantan, tapi saya bisa membaca laporan, mendengar suara, dan menyampaikan dalam bentuk visual. Buat saya, ini bukan sekadar tugas mata kuliah, tapi bentuk tanggung jawab kecil sebagai desainer, untuk tidak hanya memperindah, tapi juga menyampaikan apa yang jarang dibicarakan. Karya ini tidak mengeklaim kebenaran, tapi karya ini adalah undangan untuk berpikir. Saya tidak membuat karya ini untuk menyalahkan siapapun. Saya tahu pembangunan itu penting, tapi adil juga sama pentingnya. Kalau kota masa depan ingin disebut inklusif, maka dia harus terbuka terhadap semua suara, bukan hanya yang paling nyaring. Kalau kita percaya bahwa setiap warga negara punya hak, maka hak untuk didengarkan juga seharusnya jadi bagian dari pembangunan. Kalau kamu punya pandangan lain, let's talk about it on the comment section. Thank you for stopping by. Saya Nisa Purnamasari. See ya.